Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Kisah nyata keajaiban sedekah seorang tukang becak yang miskin tapi memiliki hati yang sangat mulia. Kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menolak 1 juta, 2 juta, 10 juta, hingga 25 juta. Namun, Allah menggantinya dengan haji ke Baitullah bersama istri dan anaknya tanpa biaya sepeser pun. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Pak Parman, demikian orang memanggilnya. Pak Parman hanyalah seorang tukang becak. Meski begitu, Pak Parman memiliki budi yang sangat mulia. Kemiskinan yang menyertai kehidupannya tidak menutup mata batinnya untuk selalu berbagi kepada orang lain. Namun, karena memang ia tidak memiliki harta, bukan harta yang bisa ia sumbangkan, melainkan sedekah jasa. Sedekah jasa tersebut dilakukan dengan cara, setiap hari Jumat, ia menggratiskan semua penumpang yang naik becaknya. Atas kebaikannya itulah keberkahan hidup kemudian menghampirinya. Suatu saat, pada hari Jumat pertama bulan Ramadan, ada orang yang mobilnya mogok tidak jauh dari pangkalan becak Pak Parman. Orang kaya tersebut pun memutuskan naik becak. Dia memanggil tukang becak yang ada di pangkalan tersebut, dan Pak Parmanlah yang datang. Lalu, dikayuhlah becak itu oleh Pak Parman menuju rumah orang kaya tersebut. Setelah sampai di tempat, orang kaya tersebut memberikan uang 10.000 ke Pak Parman. Namun, Pak Parman menolak uang tersebut, sembari menjelaskan bahwa dirinya sudah meniatkan dari dulu untuk menggratiskan semua penumpang yang naik becaknya pada hari Jumat. Rupanya kejadian itu sangat membekas di hati orang kaya tersebut. Lalu dikejarlah Pak Parman, kemudian orang kaya tersebut memberinya uang 1 juta. Orang kaya itu berpikir Pak Parman akan menerimanya, namun Pak Parman tetap menolaknya. Lalu dinaikkan lagi menjadi 2 juta, tetapi Pak Parman tetap menolaknya. Pak Parman memang tidak menerima uang sepeser pun pada hari Jumat untuk jasa ojek becaknya. Sebab, Pak Parman sudah meniatkannya untuk bersedekah. Karena semakin penasaran, pada Jumat berikutnya orang kaya itu pun naik becak lagi. Pak Parman pun diberikan uang yang lebih besar lagi. Kali ini 10 juta, namun Pak Parman tetap menolak uang tersebut. Meskipun uang tersebut sebenarnya sangat banyak bagi Pak Parman. Jumat berikutnya, orang kaya itu kembali naik becak Pak Parman. Namun, kali ini ia tidak minta diantarkan ke rumahnya, melainkan minta diantar ke rumah Pak Parman. Sesampainya di rumah Pak Parman, betapa terkejutnya orang kaya itu karena rumah yang dimaksud hanyalah sebuah rumah kos yang sangat jelek. Karena sangat iba melihat kejadian itu, orang kaya itu pun merogoh uangnya sejumlah 25 juta dan diberikan kepada Pak Parman. Ternyata, dengan halus Pak Parman pun tetap menolaknya. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan orang kaya tersebut. Akhirnya, orang kaya itu pun menyerah. Dia benar-benar kalah dengan ketulusan hati Pak Parman. Namun, orang kaya itu berjanji bahwa suatu saat ia akan memberikan yang terbaik buat Pak Parman. Waktu terus berlalu hingga menjelang Lebaran Idul Adha, orang kaya itu kembali menemui Pak Parman di rumah kosnya. Setelah mereka bertemu, di depan Pak Parman, orang kaya tersebut kemudian berkata, "Pak, mohon kali ini niat baik saya diterima. Bapak, istri, serta anak Bapak akan saya berangkatkan haji ke Tanah Suci. Sekali lagi, mohon Bapak menerima niat baik saya ini." Pak Parman menangis di depan istri dan anak semata wayangnya. Pergi ke Mekah saja tidak pernah ia bayangkan. Namun kini, ia dan keluarganya akan diberangkatkan naik haji. Ini benar-benar hadiah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaran orang kaya itu pun diterima Pak Parman dengan setulus hati. Akhirnya Pak Parman dan keluarganya pun pergi haji. Seorang tukang becak yang miskin dan memiliki hati yang sangat mulia, akhirnya bisa berhaji. Kebaikannya dibalas oleh Allah. Ia memang menolak 1 juta, 2 juta, 10 juta, hingga 25 juta. Namun, Allah menggantinya dengan haji ke Baitullah bersama istri dan anaknya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.